Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur karena hari ini kita sudah ada di bulan yang baru, di minggu yang baru oleh karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Semua karena Tuhan Yesus baik. Kita hidup bukan karena keadaan baik, ya kan? Karena keadaan juga mungkin ada beberapa dari kita yang mengatakan, pendeta, keadaan saya kurang baik hari-hari ini. Sebagian lagi berkata, pendeta, aduh gimana ya saya sampai sekarang masih ada diperhadapkan dengan masalah, pergumulan, doa-doa yang belum dijawab. It's okay. Selama kita punya Tuhan yang baik, kita tahu masalah yang tidak baik sekalipun akan dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Katakan, amin, haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada, hari ini saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk mengambil waktu merenungkan firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan yang terus menguatkan langkah kita, firman Tuhan yang menuntun kita, dan firman Tuhan membawa kita masuk dalam seluruh rencana dan rancangan Allah yang sempurna. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari yang Tuhan jadikan bagi kami. Kami ada di bulan yang baru, di minggu yang baru, semua karena keberkatan Tuhan, semua karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Kami rindu membuka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi kami. Urapan-Mu hadir bagi kami dimanapun kami mengambil bagian merenungkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Kejadian pasalnya yang kedua, dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan seperti ini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari mana, saudara? Ya, dari debu tanah. Jadi siapapun kita, apapun kedudukan kita, apapun status sosial kita, ingat kita ini diciptakan Tuhan dari debu tanah. Semua sama. Semua sama, saudaraku. Semua diciptakan Tuhan. Alkitab katakan manusia itu diciptakan Tuhan dari debu tanah. Setelah itu apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi yang perlu kita garis bawahi hari ini untuk kita ingat sama-sama, siapapun saudara dan saya, apapun latar belakang kita, seberapa tingginya rendahnya pun kedudukan jabatan kita, seberapa banyaknya sedikitnya pun penghasilan kita, semua sama-sama diciptakan Tuhan dari debu tanah. Ini mesti kita garis bawahi, sehingga yang tinggi tidak merendahkan orang-orang yang rendah, yang merasa rendah tidak merendahkan dirinya. Kenapa? Karena semua sama. Di pemandangan mata Tuhan kita itu debu dan tanah. Debu tanah ini dihembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian kita manusia ini menjadi makhluk hidup. Dengan kata lain, kita mesti sadar, saya ini tanpa Tuhan yang memberikan hembusan nafas hidup, saya cuma debu tanah. Apa yang bisa saya sombongkan? Apa yang saya bisa lakukan? Kalau saya apa yang bisa saya tinggikan? Kalau saya tahu, saya sadar bahwa keberadaan saya ini hanyalah debu tanah yang diberikan nafas hidup oleh Tuhan, sehingga saya menjadi makhluk yang hidup. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, dari ayat ini kita diingatkan bahwa apapun kita hari-hari ini yang kita gumuli, engkau mungkin hari-hari sedang merasa kayak tinggalkan seorang diri, engkau merasa kayak seakan-akan semua pergi meninggalkanmu. Ingat betul, ada Tuhan dalam hidupmu. Kenapa? Karena nafas hidup itu merupakan jaminan yang Tuhan berikan. Aku memberikan kehidupan kepadamu. Sekarang tinggal kita mau nggak sadar bahwa kalau Tuhan memberikan saya nafas hidup, Tuhan juga yang akan memberikan tuntunan dalam jalan-jalan hidup saya. Hari ini kita diingatkan peristiwa penciptaan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sadari hal ini sehingga kita gak adalah yang dari kita itu yang sombong, merendahkan satu dengan yang lain. Kita diingatkan, kita ini debu tanah yang diberikan nafas hidup dari Tuhan sehingga kita menjadi makhluk yang hidup. Karena itu kita perlu cari Tuhan. Kenapa kita perlu cari Tuhan? Sadari, tanpa nafas hidup dari Tuhan, saya cuma debu tanah. Saya nggak akan bisa buat apa-apa. Dari Ayub menyadari hal ini, saudara. Ayub menyadari hal ini. Ayub 12 ayat 10, Ayub bilang begini, di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup,
dan nafas setiap manusia. Di dalam tangan Tuhan terletak nyawa segala yang hidup. Nafas setiap manusia itu ada di tangan Tuhan. Jadi jangan sombong, jangan angkuh, jangan tinggi hati, jangan merasa hidup saya masih panjang, hidup saya masih lama. Hei, kita nggak pernah tahu kapan nafas hidup itu diambil kembali oleh Tuhan. Jangan congkak hatimu. Sadarilah wahai debu tanah, kita hanya debu tanah yang dihembuskan nafas hidup oleh Tuhan, sehingga kita menjadi makhluk hidup. Hal yang sama juga dikatakan oleh Ayub dalam Ayub 33 ayat yang keempat. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Yuk sama-sama yuk kita sadari setiap hari tuh kita butuh Tuhan loh. Tanpa Tuhan tuh kita hanya debu tanah. Kita tuh kosong, kita hampa. Kita nggak bisa buat apa-apa. Kita penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan. Itu sebabnya Tuhan memberikan kepada setiap kita tawaran ini. Marilah kepadaku, kamu letih lesu berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Kita diingatkan hal ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini secara khusus di awal bulan Desember ini. Semua karena kasih setia Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Debu tanah yang dititipkan nafas hidup ini boleh ada di bulan yang baru, di minggu yang baru. Semua karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Karena itu yang pertama, jangan pernah hidup jauh dari Tuhan. Yang kedua, jangan pernah sombong dan menganggap kau lebih daripada orang lain. Dan yang ketiga, tetap terus sadari dirimu. Engkau hanya debu tanah yang selalu perlu pertolongan Tuhan. Karena Tuhan yang menjadikan kita makhluk hidup oleh nafasnya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat setiap benih firman Tuhan yang hari ini kami boleh dengar. Tuhan tolong kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang terus menyadari diri kami, bahwa kami di luar Tuhan tidak bisa buat apa-apa. Kalaupun Tuhan titipkan sesuatu dalam kehidupan kami, ingatkan kami, dengan apa yang Tuhan titipkan, kami gak boleh merendahkan orang lain. Dengan apa yang Tuhan titipkan kepada kami gak boleh menghina orang lain. Karena kami tahu semua diciptakan Tuhan dari debu tanah yang diberikan nafas hidup, sehingga kami menjadi makhluk hidup. Itu semuanya bicara tentang kepercayaan yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kami. Tuhan tolong setiap kami umat-Mu untuk tetap terus mengandalkan Tuhan, menaruh harap kami kepada Tuhan. Biarlah debu tanah yang berharga di mata Tuhan ini boleh tetap terus selalu dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, dan selalu hidup mengandalkan Tuhan. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Allah jamah dan sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus. Karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka. Terjadi di dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin.